Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita sudah masuk tafsir Quran surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Rabbi. Rabbi ini bermakna pencipta, pengatur, penguasa, ya. Al-falaq yaitu pencipta, pengatur waktu subuh. Kita lihat tafsirnya, ditafsirkan di sini yaitu qul ya ayyuhar rasul. Katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu, aku berlindung, wa a'tasimu, dan aku berpegang teguh, bi rabbil falaq, kepada Rabbnya al-falaq, yaitu wa huwa subhu. Jadi al-falaq ini adalah wa huwa subhu, dia adalah merupakan waktu subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, aku berlindung dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Tafsirnya, min syarri jami'il makhluqati wa adaha. Min syarri, dari keburukan, jami'i, seluruh al-makhluqati, yaitu seluruh makhluk ciptaannya. Wa adaha, dan berlindung dari seluruh gangguan dan tipu daya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa adaha itu gangguan mereka, tipu daya mereka. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan ghasikin, malam gelap gulita, idza waqab, apabila dia telah datang. Jadi wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam, idza waqab, apabila dia telah datang. Kita lihat tafsirnya, wa min syarri lailin, dan dari kejahatan malam, syadidi zulmatin, yang sangat gelap sekali, idza dakhala, apabila malam itu telah dakhala, telah masuk, wa taghalgala, sama ya, dakhala taghalgala itu sama maknanya, yaitu telah masuk. Wa ma fihi, dan dari apa-apa yang terdapat di malam itu, minasyururi, dari keburukannya, kejahatannya, wal mu'ziyati, dan gangguannya. Jadi memang ikhwan sekalian, ya, tadi di ayat yang kedua dan ketiga ini, yang pertama adalah min syarri jamil makhluqat, dari kejahatan seluruh makhluk yang dia ciptakan. Jadi memang makhluk ciptaan Allah ini ada yang jahat, ada yang baik. Kemudian biasanya memang kejahatan itu terjadi kebanyakan di malam hari, ya. Makanya kan di sini min syarri lailin syadidil zulmatin, dari kejahatan malam yang sangat gelap gulita. Para perampok, pembunuh, ya, pelaku kejahatan, itu mereka menjadikan malam hari itu sebagai waktu untuk mereka melakukan kejahatan mereka. Karena dengan kegelapan malam mereka tidak akan terlihat, tersembunyi dari pandangan mata-mata manusia. Nah, maka di malam hari itulah mereka mulai beraksi melakukan kejahatan mereka. Maka kita berlindung, ya, insya Allah, dengan kita membaca ayat ini sebelum kita tidur, misalnya di malam hari, bisa kita terjaga, terlindung darinya. Kemudian ayat yang keempat, ya, wa min syarrin nafasat, ya, dan dari kejahatan an-nafasat. Nafasat ini adalah wanita-wanita penyihir, wanita-wanita tukang sihir, fil uqad, yang meniupkan nafasnya, ya. Nafasat itu nafas, meniupkan nafasnya ini para wanita-wanita tukang sihir ini, fil uqad, pada tali-tali atau pada buhul-buhul, ya. Kita lihat tafsirnya, min syarri, dari kejahatan, as-sahirati, wanita-wanita penyihir, allati, yang mereka ini, yanfukhna, meniupkan, fima, daripada apa-apa yang yakidna, mereka telah mengikatnya, ya. Jadi ada ikatan-ikatan, buhul-buhul, atau sesuatu, ya, yang
mereka telah yanfukhna, mereka telah meniupkan di situ mantra-mantra, jampi-jampi, bacaan-bacaan sihir, ya, yang di ikatan-ikatan tadi, min uqadin, dari ikatan-ikatan. Jadi yanfukhna fi ma yaqitna, jadi mereka telah meniupkan dari apa-apa yang mereka telah yaqitna, mereka telah ikat, min uqadin, dari tali-tali, biqasdi sihir, dengan tujuan adalah untuk melakukan sihir, ya, untuk membahayakan orang lain, ya. Makanya memang pelaku sihir ini di zaman Umar bin Khattab mereka dirajam, bahkan ada yang dibunuh, ya, karena memang kerusakan yang mereka timbulkan itu bukan sedikit, ya. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu, makanya haddus sahir al-qatil, bahwasanya hukuman bagi para penyihir itu mereka dibunuh atau diperangi. Itu salah satu orang yang boleh dibunuh, salah satunya tukang sihir, itu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, ya, dalam kitab Al-Kabair, karena memang itu ada orang yang sehat tiba-tiba sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Ada rumah tangga yang baik-baik tiba-tiba mereka berpisah, hancur rumah tangga orang. Usaha orang yang tadinya meningkat tiba-tiba menjadi bermasalah. Ini akibat dari para penyihir ini, para tukang sihir. Kemudian yang kelima, wa min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasad, yang iri, dengki, dendam. Iza hasad, apabila mereka iri, dengki, dan dendam. Tafsirnya, wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad, mubghidin linnas, ya, jadi mubghidin linnas, mereka membenci manusia. Ya, memang karena hasad itu didasari oleh kebencian, ya. Tidak akan mungkin hasad itu timbul tanpa ada namanya kebencian. Kapan seseorang sudah benci kepada orang lain, maka akan timbul namanya hasad, iri, dengki, dendam. Iza hasadahum, apabila mereka dengki kepada mereka, atas apa? Ala ma wahabahumullah, atas seluruh apa-apa yang diberikan kepada orang yang dia dengki ini. Tetangganya punya harta, beli mobil baru, ya, atau dia diberikan satu kenikmatan, min ni'amin, ya, min ni'amin, dari kenikmatan, ma wahaballahu wa ma wahabahumullah min ni'amin, dari apa-apa yang Allah berikan kepada orang ini dari berbagai macam kenikmatan. Maka orang yang hasad ini adalah yuridu zawalaha anhum, dia ingin agar kenikmatan itu hilang dari orang yang dia dengki tersebut, ya, agar mereka terluput, terlepas kenikmatan itu hilang dari mereka. Wa iqa'al adzabihim, dan dia berharap agar orang yang diberikan kenikmatan ini dia terjatuh, ya, dalam keburukan. Wa iqa'al adzabihim, terjatuh dalam keburukan, hilang kenikmatan mereka, ya, tertimpa musibah mereka. Ini orang hasad ini, dia menghendaki seperti itu. Dia jadi orang hasad ini intinya gini, orang hasad itu senang, suka kalau orang lain itu mendapat cobaan. Dia tidak suka kalau orang lain mendapatkan kebaikan, tapi sebaliknya dia akan senang kalau ada orang lain itu tertimpa musibah, hilang hartanya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ikhwan sekalian, di sini juga kita diperintahkan, ya, bagaimana Allah menggambarkan terkait dengan sifat-sifat orang yang hasad, ya, maka kita juga tidak boleh melakukan hasad ini, karena hasad ini adalah merupakan penyakit di dalam hati yang bisa membahayakan pemiliknya, ya. Ini ikhwan sekalian tafsir Quran surat Al-Falaq, semoga bermanfaat apa yang barusan kita bacakan.